Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang berjumpa dengan saudara. Dan kalau ini pertama kali saudara berjumpa dengan saya, salam kenal karena saya percaya pasti ada yang datang pertama kali dari luar kota, ya dari mungkin di kota Malang tapi baru pertama kali hadir. Saya juga ucapkan selamat datang dan selamat menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan, ayat kesukaan kita semua ayat terakhir. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sebelum lanjut ayat 16, saudara, saya mau berkata, Injil itu apa sih saudara? Gospel. Apa itu gospel? Injil atau gospel adalah kabar kesukaan, kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Saudara, ketika murid-murid disampaikan ini, mereka baru murid, disciple. Baru mereka berangkat menjadi apostel, rasul, yang dimana akhirnya mereka saudara mati martir, kecuali satu yaitu Yohanes yang mati tua saudara, yang menulis kitab Wahyu saudara, dapat penglihatan di Pulau Patmos. Nah saudara, saya mau berkata bahwa Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita miliki, itu adalah firman Allah dan itu absolut, yang percaya katakan amin. Kalau itu tidak absolut, buat apa para rasul mau mati martir demi sesuatu dongeng? Oh tidak. Mereka tahu bahwa itu adalah firman Allah. Dan ketika firman itu dihidupi, maka terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau kasih sebuah kalimat supaya saudara merubah pikiran saudara. Kalimatnya begini. Kalau saudara lahir dari keluarga Kristen, bahkan nama saudara, nama Alkitab, saya mau bilang, berarti sejak dalam kandungan Anda telah dipilih dan dipanggil Tuhan. Itu yang lahir dari keluarga Kristen. Nah saudara, dalam perjalanan hidup, saya bersyukur Gereja Yestoya, banyak orang-orang yang bukan orang Kristen. Akhirnya mereka mengenal Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Setiap minggu selalu minimal ada satu yang bukan Kristen dan akhirnya percaya Yesus dan dibaptis. Dan saya percaya hari ini, kalau ada orang-orang itu yang datang dan rindu mendengar tentang Yesus, mereka juga sedang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Artinya hari ini biarlah semua mendengar tentang Injil dan tersiarlah Injil dan banyak orang percaya, dimenangkan, disembuhkan, dimenangkan di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya sangat percaya saudara, tadi saya khotbah tentang kehidupan setelah kematian. Di ibadah yang 1-6 dan nanti lanjut 8-9. Jadi ini total kita 9 kali ibadah raya, saya khotbah 9 kali, ini khotbah ke-7 saudara. Tapi khusus mujizat, saya berkhotbah yang lain karena khusus untuk sering datang dengan sakit penyakit, kita akan doa untuk kesembuhan. Saudara, saya mau berkata, kita di dalam Yesus sudah tidak usah bingung soal akhirat, kenapa? Karena dia sudah pastikan tempat kita di sorga, yang percaya katakan amin. Maka hari ini yang kita harus lakukan apa saudara? Kita fokus pada kehidupan kita dan jadi versi terbaik daripada kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menjadikan kita lebih daripada pemenang, yang percaya katakan amin. Maka bangkitlah para pejuang-pejuang, semangat, saya memberi semangat, saya pun juga berjuang. Dan saya percaya setiap di dalam Yesus pasti keluar menjadi lebih dari para pemenang. Haleluya. Ayat yang ke-17, nah perhatikan saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara percaya Yesus? Amin. Amin. Maka mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Saudara, saya mau katakan, kita sudah gak usah lagi percaya dan takut dengan hal-hal yang mistis. Saya kasih contoh ya, pohon sawu. Wah, kalau saya udah sebut pohon sawu, pohon pisang, bambu, pohon beringin gitu ya. Kayaknya kayak udah langsung kayak bagaimana. Saya mau tanya, pohon-pohon ini yang nyiptakan siapa? Tuhan. Maka saudara punya kuasa di dalam nama Yesus. Saudara percaya Yesus, amin? Kalau saudara percaya Yesus, saya sangat yakin dan percaya. Saudara tidak bisa disentuh oleh setan, yang saya katakan amin. Ya, beberapa waktu ini kita melayani pelayanan pelepasan saudara. Puji Tuhan banyak yang dilepaskan. Dan puji Tuhan, saya mengatakan hari ini, ada satu orang yang dibaptis dan diselamatkan oleh Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Setan gak bisa nyentuh kita saudara. Jadi gini ya, saya kasih pesan ya saudara. Ada yang ngaku orang pintar ya. Orang-orang pintar. Kalau datang ke rumah ngelihat, oh di rumah ini ada ini. Di pohon ini ada ini. Oh di pohon itu ada itu. Saya mau bilang, kok dia gak ngusir? No saudara.
Cuman lihat tapi nggak ngusir no. Kenapa? Ya karena bolonya saudara, karena temennya. Loh iya dong, saudara datang ke rumah bilang, oh saya melihat kamu ada yang gandoli di belakangnya. Wow. Saudara percaya Yesus, amin? Setan gak bisa gandoli saudara. Amin? Iya. Justru kita punya kuasa di dalam Yesus. Dan Alkitab mencatat, engkau bisa mengusir setan demi nama Yesus. Amin? Iya. Saudara percayalah itu. Jadi kalau ada orang ke rumah saudara, terus tiba-tiba bilang, ya aku ketok di gunung. Wah, coba suruh, bisa ngusir enggak? Enggak bisa, ya itu aja yang diusir. Karena bikin takut, betul enggak? Saudara kalau ada orang datang ke rumah saudara terus bilang di rumah saudara ada setan, kepikiran enggak kira-kira, saya mau tanya? Kepikiran dong, pasti ya. Tapi saya mau katakan, bersama dengan Yesus kita bisa mengusir kuasa gelap. Kita bisa mengusir kuasa-kuasa yang jahat. Dan kita bisa mengusir segala sakit penyakit. Kita lihat selanjutnya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, glosolalia. Saudara, bahasa roh ini sangat penting. Terutama kalau dalam pelayanan pelepasan pengusiran. Bahasa roh itu tidak ada yang mengerti. Bahkan setan pun tidak mengerti. Ketika berbahasa roh, setan kayak jadi tutup telinganya, takut. Kenapa? Karena ini bahasa-bahasa yang baru, bahasa surgawi. Sangat penting dalam kehidupan kita. Ya saudara, bahkan manusia tidak mengerti. Tapi hanya roh kita. Dengan roh Allah saja yang mengerti. Ayat yang terakhir 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan... Saudara percaya datang hari ini dengan sakit pulang mengalami sembuh? Saya sangat percaya karena Alkitab yang mencatat. Kita minta kepada Tuhan perkenan Tuhan. Saya mau berkata, bukan saya menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Kalau saya yang menyembuhkan berarti saya punya ilmu. Saya hanya mengenalkan kepada saudara bahwa saya punya satu pribadi, saya kenal satu pribadi ini yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan, yang bisa menyelamatkan. Siapakah namanya? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya mau lanjutkan dengan kesaksian. Saya percaya saudara akan dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian yang akan saya bagikan. Dan saya percaya sangat sekali, saudara, sangat percaya sekali bahwa saudara pulang akan mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Pertama saya mau bagikan kepada saudara, ada seorang pelayan namanya Ibu Susan saudara, mengalami sakit pada punggungnya sekian waktu, boleh tampilkan screenshotnya. Ada obatnya itu di foto ya. Sejak bulan Mei sakit pinggang di belakang badannya ya. Sudah kontrol ke dokter, dari setiap hari dari jam 10 jadi jam 8 jadi jam 5 sore, akhirnya jam 11 yang duduk juga sakit. Kita lihat yang selanjutnya. Dan hari Minggu 27 Juli ketika altar call setengah 11, siang saya sudah merasakan nyeri di pinggang kiri dan makin lama makin nyeri. Bahkan ketika pakai untuk bergerak saat pelayanan choir, rasa nyeri itu makin terasa. Saya bertahan dan tetap sukacita. Ketika Pastor Yoel membuka altar call, saya maju ke depan. Setelah berkali-kali maju ke altar call, baru kali ini saya merasakan badan saya hangat di dalam dan berangsur membaik. Dan sejak Minggu sore itu, sakit saya tidak pernah kambuh lagi dan tidak minum obat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil saudara. Selanjutnya saya mau bersaksi, minggu lalu sudah saya saksikan tapi saya ulangi karena mungkin ada yang belum datang di minggu lalu saudara. Ada seorang namanya Clara, saya mau tanya apakah ada Clara yang hadir? Oh sudah kerja ya, karena sudah kerja ya. Jadi begini saudara, saya percaya ada mujizat finansial. Saya tahu hari ini tidak mudah, tapi kita punya Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada setiap kita. Nah saudara, saya bersyukur ya di tengah-tengah jemaat saya mendampingi beberapa orang yang punya masalah utang piutang saudara. Dari jutaan, belasan juta, ratusan sampai miliar saudara. Uang saya terbatas, saya tidak bisa bantu dengan uang saya terbatas. Tapi saya berkata kepada orang-orang itu, saya kenal satu pribadi yang tidak terbatas, siapa namanya? Yesus. Dan puji Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, ada yang 2,7 miliar lunas, ada yang 70 juta lunas, ada yang 40 juta lunas. Dan siapa yang menolong mereka? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus bisa tolong mereka, Tuhan Yesus juga bisa tolong saudara. Dan Clara mau bekerja saudara, dia butuh syaratnya adalah bahasa Jepang. Ini enggak bahasa yang enggak mudah saudara ya. Ya saya bisa sih sedikit-sedikit ya. Tempura, teriyaki, udon, Naruto gitu. Itu kan bahasa Jepang saudara ya. Nah saudara, dia ujian dan syaratnya ini harus lulus untuk dia bisa kerja. Dan minggu lalu dia sudah bersaksi, ya kalau saudara ikuti minggu lalu dia hadir dan hari ini dia sudah berangkat untuk pekerjaannya. Dan dia bersaksi, kita lihat screenshotnya saudara.
Kemarin tanggal 2 Agustus saya ujian di Surabaya, puji Tuhan saya lulus padahal susah sekali. Tapi bersama Yesus pasti bisa. Waktu kurang 30 menit, 20 nomor masih kosong. Jadi ceritanya lengkapnya ada 45 nomor saudara, dan dia baru isi 25 nomor, sisa 20. 25 belum tentu benar semua saudara. Jadi udah pasti di bawah 50, kurang lebih begitu. Tapi dia merasa tenang, merasa percaya bahwa Tuhan Yesus bisa bantu. Dan akhirnya kurang 5 menit semua sudah terjawab. Dan akhirnya lulus. Dan apa yang luar biasa saudara? Dari ratusan orang, cuman 2 yang lolos. Dan salah satunya adalah Clara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, saya percaya ketika didoakan, dia tidak sekedar didoakan, tapi dia di rumah belajar dan usaha. Saudara, saya masih percaya Tuhan Yesus berkati orang-orang yang rajin. Amin. Saudara, ada kesaksian selanjutnya. Kos-kosan Pak Julius. Pak Julius seorang jemaat tadi pagi hadir, saya saksikan. Dia punya usaha 2 rumah kos, dan saya tahu ini masa-masa yang sukar ya. Perang sana sini, ekonomi global makro mikro. Dan 2 kosnya sepi, gak ada yang ngisi saudara. Bulan Juli dia datang berjumpa, dia minta tolong didoakan, dan puji Tuhan. Bulan Juli 1 rumah kosnya penuh, dan kos yang kedua terisi 2 kamarnya. Dan kemarin saudara kita lihat screenshotnya. Shalom pastor, puji Tuhan. Kos saya yang kedua, Tuhan berkati sehingga penuh, mujizat, benar-benar nyata. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya yakin Pak Julius ketika didoakan tidak malas-malas saudara. Dia usaha. Mari kita lihat 1 ayat, saya mau tunjukkan 1 ayat supaya menjadi semangat buat saudara. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Supaya jangan malas, menjadi orang jangan malas. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Supaya saya melihat di depan saya adalah orang-orang yang selalu mau berjuang. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Lihat. Oh sebentar, maaf, saya cek sebentar ya, maaf. Mungkin yang pisang gorengnya ada bisa dikeluarkan dulu saudara. Bentar ya saudara ya, saya tampilkan ayatnya ya. Ya, saya lanjutkan kesaksian selanjutnya, nanti kita kembali ke ayat yang saya mau tunjukkan ya. Kesaksian selanjutnya saudara, puji Tuhan ya, ada seorang ibu namanya Ibu Indrawati, datang dengan bahu yang sakit sudah seminggu saudara. Tapi puji Tuhan, minggu lalu bahu Ibu Indrawati disembuhkan. Mari kita sama-sama lihat bahu Ibu Indrawati yang disembuhkan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi. Baik, kita akan mendengar sebuah kesaksian. Silakan dengan Ibu siapa? Saya Indrawati. Baik Ibu, apa yang dialami hari ini dan bagaimana? Bau saya ini sudah seminggu ini sakit terus ya. Sakit hilang, hilang. Nah, hari ini saya memberanikan diri untuk maju. Baik. Ya, dari pertama saya terus terang aja nyeri di tangan, terus akhirnya tangannya lemas, terus hari ini ngalamin kayak sesak nafas. Nah, jadi sama pastor ya didoakan kok ringan-ringan, sekarang kok lebih oke. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sudah ketemu ayatnya saudara. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, mohon maaf. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Saya akan bacakan biar saudara semangat bahwa ketika kita melakukan tindakan kita, perbuatan kita, maka Tuhan akan menolong. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia, jelas, orang yang malas jangan minta makan. Alkitab mencatat, kalau tidak bekerja jangan, ayat 11. Selanjutnya, ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang gak tertib hidupnya dan gak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saya yakin dan percaya orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Kita lanjut kesaksian yang selanjutnya, saudara. Ada seorang anak namanya Hana. Ini mujizat studi ya. Jadi bapak dan ibunya namanya Pak Gatot dan Bu Rika menghubungi saya dan berkata, "Pastor, tolong doakan anak kami mau ujian. Kami rindu anak kami ujiannya bisa tanpa catatan, bersih, dan nilai terbaik." Nah, kita lihat kesaksiannya, screenshotnya. Nah ini. Jadi itu ya, bersih dan nilai terbaik. Kita lihat kesaksiannya jam 8 malam. Slide berikutnya. Nah, Shalom Pastor Yoel, puji Tuhan, haleluya. Saya Bapak Gatot dan istri Ibu Rika mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doanya buat anak kami, Hana Indah Setiawati. Barusan pengumuman sidang ketiga anak kami, hasilnya lulus, bersih, dengan nilai yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan luar biasa, sedangkan teman-teman yang lain dikatakan ada yang harus mengulang, bahkan ada yang bersyarat dengan catatan. Artinya saudara, kalau saudara tidak malas, dia bisa membuka hal-hal berkat-berkat yang ajaib buat saudara dan saya. Saudara, gereja kita 9 kali ibadah raya. Ini kesaksian selanjutnya ya. 9 kali ibadah raya dan saya rasa mungkin di Kota Malang, gereja Yestoya yang terbanyak ibadahnya 9 kali saudara. Jadi ini masih lanjut nanti 2 kali ibadah ya. Saya khotbah lagi 2 kali sampai malam. Nah, setiap ibadah kita masukkan YouTube, saudara. Ada live streamingnya. Dan khusus jam 5 sore ada live channel TV. Dan saya bersyukur kenapa? Karena ketika YouTube ditayangkan, banyak orang yang WA, mereka mengalami pertolongan Tuhan, baik dalam luar kota, luar pulau, luar negeri, mereka mengalami mujizat. Saya kasih satu kesaksian, Bapak Stefanus Cundoko. Pak Stefanus boyoknya sakit, saudara, bulan Juli, karena jatuh. Ya. Tetapi setelah didoakan, saya percaya ini kuasa Tuhan Yesus. Kemarin hari Sabtu, saya juga terima kasih atas bantuan doa Pastor Yoel. Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit boyok saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, video terakhir sebelum kita akan masuk ke dalam sesi doa dan saya akan bawa saudara ke dalam penyembahan. Saya berdoa buat seorang oma namanya Oma Erlin, saudara. Datang dengan kaki yang sakit dan bahu yang sakit, tapi puji Tuhan, Oma pulang dengan kesembuhan. Kita lihat sama-sama Oma Erlin yang disembuhkan Tuhan Yesus. Yesus, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disebut. Haleluya, mari Ibu boleh bersaksi sebentar, dipakai dulu sepatunya Ibu. Ya, baik. Kita akan mendengar sebuah kesaksian. Oma boleh duduk lagi enggak Bapak? Ya, baik. Bisa Oma? Ya, Oma, saya mau tanya. Baik, bisa Oma, hati-hati. Ya, namanya Oma siapa? Tolong mikrofon, namanya Oma siapa? Erlin. Baik, Oma Erlin, sebelumnya apa yang dialami? Ini sakit kalau buat jalan, Baik. mau ikut choir, akhirnya saya batal besok. Kalau sudah sembuh Ya. saya ikut. Baik. Terus ini tangan juga. Sakit. Ya, tapi sekarang sudah Tapi enakan. sekarang? Sudah enakan. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan, kita Terima coba kasih, jalan yuk Oma. Tuhan Yesus. Sama-sama coba jalan Oma. Sebelumnya sakit ya? Ya, Tapi sekarang yang dialami gimana? sudah ada enakan. Sekali lagi siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, terima kasih Oma. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Opa Oma ada juga yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga Opa Oma yang punya masalah dengan ekonomi, Tuhan Yesus sudah menolong menyertai Oma. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya sore hari ini sudah datang, sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Yang sakit, jasmani, finansialnya, mungkin ada hubungan-hubungan yang sedang sakit, atau ada pribadi-pribadi yang kepribadiannya sedang sakit. Nanti boleh dengan hormat, saya akan buka altar, dan saudara boleh maju ke depan. Lampu boleh dipadamkan, saya rindu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang datang dengan sakit mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Percaya dan percaya. Haleluya. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya boleh minta catcher maju ke depan. Dan sekarang saya membuka altar, baik pelayan atau jemaat Tuhan yang mau didoakan, sakit jasmani atau sakit rohani atau sakit finansial, saya boleh undang dengan hormat, silakan maju ke depan. Jangan tunda, jangan gengsi. Silakan, saya tunggu di depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Haleluya. Nanti kalau saudara datang dengan sakit, tolong info saya sakit apa. Saya akan berdoa sesuai dengan yang saudara sampaikan. Terlebih penting saudara bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Oh rapasyata karalama yaralapasyata karalama yaralapasyata lama. Kiralapasyanda lama yaralapasyanda lama. Haleluya. Haleluya. Silakan, saya tunggu, masih ada waktu yang sangat luas. Silakan saudara. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang tidak maju, yang di belakang saya persilakan Anda boleh kembali duduk. Dan sepanjang prosesi doa, kalau saudara mau maju boleh dipersilakan. Dan saudara yang duduk, saya minta saudara berdoa juga. Berdoa untuk hidup Anda. Sekali lagi saya sampaikan, kalau untuk urusan akhirat sudah selesai bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau berjuang di dalam dunia ini. Dan kalau saudara masih hidup bersama dengan saya, mari kita jadi pemenang. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kita masih punya Tuhan Yesus yang bisa tolong saudara dan saya. Haleluya. Sungguh ku percaya, amin, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat saudara. Catcher tolong siap, Oh rapasyakarabasyanda lama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Oh ya, saya boleh tahu mikrofon. Ya, silakan. Namanya siapa? Angel. Angel, bukan Angel ya. Boleh. Angel, boleh cerita apa yang dialami sebelumnya dan bagaimana? 1 minggu yang lalu saya jatuh. Ya, terus jatuh di mana? Di sini. Ada rekamannya nggak ada ya? Jangan Mister, malu. Jatuhnya boleh ceritakan. Jadi Angel kan melayani di musik ya. Iya. Terus waktu itu gimana coba yang ceritain? Jadi buru-buru ya Buru-buru lari. terus kena pinggirannya itu. Kena sini. Lumayan Ya, keras banget sih. lumayan keras ya minggu Iya, lalu ya. iya, Terus?
Terus sampai tadi pagi itu masih ngilu-ngilu gitu. Terus ada kayak benjol gitu. Benjol bengkak. Terus sekarang? Gak ada. Loh kok gak ada? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah gak sakit lagi ya? Enggak. Berikutnya hati-hati ya. Iya. Amin. Terima Sekali kasih, kasih Pastor. tepuk tangan. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada Yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Seperti biasa saya mau tanya, siapa jemaat Tuhan engkau tidak maju, tapi engkau duduk di tempat di mana engkau berada, engkau berdoa, meletakkan tangan pada bagian yang sakit, dan engkau mengalami ada perubahan dalam tubuh Anda, dalam kepala Anda, mungkin dalam kaki Anda, atau apapun itu. Boleh bantu saya angkat tangan dan bersaksi? Ada? Yang sudah datang dengan sakit, tetapi saudara mengalami ada perubahan. Boleh bantu saya? Ada? Nah, silakan Ibu, puji Tuhan. Dari hari ini Tuhan melawat pelayan-pelayan Tuhan. Silakan Ibu boleh berdiri, namanya siapa dan apa yang dialami? Shalom Master, saya Bu Esther. Baik. Saya waktu Januari itu mata saya ini kayak ada hitam-hitamnya gitu loh. Ya, jadi paham. kayak air jernih terus dimasuki apa ya? Kayak oli gitu loh. Jadi Iya. menyebar gitu. Jadi loh. kayak Iya, kayak gak jelas Iya, ya. gak jelas gitu. Terus saya takut periksa ke dokter, tapi Pastor Yoel selalu berdoa untuk maju ke depan. Tapi sekarang sudah tinggal sedikit kayak ada rambut gitu aja. Sedikit, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Pasti Tuhan. sempurna. Siapa yang Amin. menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi saudara? Saya percaya bahwa banyak sekali kesaksian pertolongan Tuhan. Saudara, nanti kalau selesai ibadah mau bersaksi juga boleh. Saya mau kasih sebuah cerita, ini kisah nyata yang saya pernah mengalami tahun 2024 saudara. Jadi suatu kali saya melayani sebuah keluarga ya. Ini kasusnya mohon maaf perselingkuhan ya. Jadi ditinggal, istrinya ini ditinggal sama suaminya di gondol wewe gombel gitu loh saudara. Ya, saya sebut aja wewe gombel. Lalu saudara, saya datang ke rumahnya, saya berdoa, saya berkata kata-kata iman, saya bilang, Ibu percaya ya besok suami pulang ya, saya bilang. Masa saya belum siap, gimana ya, hati saya ini belum siap, udah disakiti bertahun-tahun, gimana ini? Sudah percaya, dan betul saudara, besoknya saudara tahu, saya dapat kabar, tiba-tiba suaminya muncul di rumahnya saudara, dan saya dapat kabar yang sukacita. Terjadi rekonsiliasi, pemulihan, dan Tuhan Yesus yang pulihkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia bisa pulihkan saudara. Mungkin ada keluarga Anda yang mungkin hari ini saudara mengalami masalah demikian. Jangan berhenti berdoa ya. Doa itu berkuasa. Saya tambah lagi satu cerita biar saudara makin kuat. Saya masih punya banyak keluarga di keluarga saya. Dari ibu gembala, dari orang tua saya yang bukan orang Kristen. Tetapi saya terus menginjil mereka. Saya doakan mereka, yang sakit saya doakan mereka. Percaya ada kesembuhan. Ada sepupu saya, 7 tahun gak punya anak saudara.
Ya, jadi pernikahan mereka tahun ke-7 masih belum punya anak, saudara. Tapi saya berkata kepada mereka, Ko, C, percaya, pasti jadi punya anak. Ini perkataan iman dan puji Tuhan, saudara. Pernikahan tahun yang ke-8, anaknya lahir. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan selalu punya cara buat saudara dan saya, amin. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, sebagai penutup sebelum saya tutup doa firman, 1 bulan ini saya memiliki perenungan karena 1 bulan terakhir saya sangat banyak sekali melayani masuk keluar rumah sakit, jiwa-jiwa yang ada di rumah sakit, di ICU. Ya, saya bersyukur beberapa keluarga yang didoakan dengan kuasa Tuhan sudah keluar dan sembuh sehat. Tetapi ada juga yang mereka dipanggil Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan telah menjamin tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tenang di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kalau engkau masih hidup hari ini, saya titip pesan, hiduplah setia di dalam Tuhan Yesus. Karena hidup adalah kesempatan, amin. Saya rindu, kalau saudara mau tahu seberharga hidup saudara, sekali-sekali silakan ke ICU dan lihat bagaimana orang berjejer-berjejer. Tiba-tiba yang di sana, nadi jantungnya 0. Tapi kalau saudara hari ini masih ada hidup, pakailah ini untuk hidup di dalam Tuhan, amin. Saya mau tutup dengan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan dengan sungguh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Mari kita pakai hidup kita untuk jadi berkat, amin. Saudara, kita gak pernah tahu umur sampai kapan, saudara. Jangan bilang, saya masih muda pastor. Oh ya, kemarin umur 18, 20, 30, 40, ada banyak di berita duka. Tapi kalau hari ini saudara masih bernafas, tolong pakai hidup saudara untuk jadi berkat. Saya tadi cerita ICU, penutup sedikit saja. Ada satu ruangan di ICU yang sangat tertutup dan tidak semua boleh masuk. Di situ ada virus, ada infeksi, ada bakteri. Tetapi saya izin, saya permisi, bolehkah saya masuk? Orang berkata, jangan, di situ bahaya. Tidak apa-apa, saya masuk. Saya akan pakai APD. Saya pakai penutup kepala, tutup mata, masker yang tebal, tangan, dan saya pakai itu semua. Kenapa saya mau lakukan itu? Karena yang di dalam butuh uluran tangan dan butuh didoakan. Saya harus pakai APD melindungi saya dan juga keluarga saya di rumah. Tapi saya rindu saudara, hidup saudara jadi berkat yuk. Amin. Jadi berkat buat banyak orang, karena Anda itu orang Kristen. Orang Kristen itu pengikut siapa sih? Kristus. Teladanilah Yesus Kristus. Dia mau berkorban datang ke dunia buat menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, ketika suami ditinggal mati oleh istrinya, sebutannya apa? Duda. Ketika istri ditinggal mati oleh suami disebut janda. Ketika anak ditinggal mati oleh ayahnya disebut yatim. Ketika anak ditinggal mati oleh ibunya disebut piatu. Ketika anak ditinggal mati oleh orang tuanya, kedua orang tua disebut yatim. Tapi saya mau tanya, kalau orang tua kehilangan anaknya, apa sebutannya? Gak ada. Karena tidak ada satupun kata yang bisa mendeskripsikan kehilangan anak. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Bapa dengan mengutus putranya tunggal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Pesan terakhir saya saudara sebelum saya tutup doa firman. Jangan mengeluh, banyaklah bersyukur, amin. Saudara saya mau tanya, kalau Anda berkata hidup saya susah, sesusah apa sih saya mau tanya. Suatu kali saya datang ke Atambua di NTT, dekat dengan Timor Leste. Saya pelayanan misi, saya masuk ke pedalaman. Saya ketemu dengan seorang yang saya lihat badannya lebam. Saya tanya, kenapa badan kau lebam? Bapak, saya kalau ke gereja saya mesti dipukuli dulu Bapak, karena saya nggak harus tinggalkan Yesus. Saya mau tanya, adakah daripada Anda kalau ke gereja dipukuli dulu? Saya yakin nggak ada. Anda ke gereja tinggal datang, tinggal duduk, kursinya nyaman, AC-nya dingin, bahkan sampai tertidur. Oh, saya cerita yang di Antartika saudara ya. Tapi di sini saya melihat tidak ada yang tertidur karena saudara mendengarkan firman. Berarti jangan ngeluh. Saya melihat kamar pendetanya, saudara, kasur saudara itu masih enak saudara. Saya lihat tahun 2019 kasurnya itu pakai apa saudara? Cuman pakai kardus yang dibikin jadi kasur saudara. Selimutnya pakai karung saudara. Ada yang di sini selimutnya karung? Gak ada toh? Ada yang kasurnya kardus? Gak ada toh? Stop mengeluh, banyak bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus hamba mempercaya, aminkan perkataan doa ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan hamba berdoa, usaha-usaha jemaat diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang belum mendapat pekerjaan pasti dapat pekerjaan. Dan yang belum dapat jodoh Tuhan pasti menyediakan jodoh yang terbaik. Kami percaya di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.